Di balik gemerlap kehidupan mewahnya, Elisa Kusumadewi sering merasa ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Sebagai putri sulung dari keluarga Kusuma, pewaris tunggal kekayaan berlimpah, Elisa seharusnya memiliki segalanya, kecantikan, kepintaran, dan nama besar keluarganya yang dihormati. Namun, setiap malam, ketika ia memandang langit-langit kamarnya yang dihiasi lampu kristal, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seolah-olah dirinya terjebak di dalam dunia yang terlalu sempurna dan dingin. Suatu hari, Elisa memutuskan untuk mengunjungi salah satu restoran milik keluarganya di pusat kota Jakarta. Restoran mewah itu baru saja direnovasi lengkap dengan marmer putih dan lampu gantung yang megah, semua mencerminkan status keluarga Kusuma. Elisa datang bukan sekadar untuk makan, tetapi sebagai pewaris restoran mewah itu. Ia memastikan segalanya berjalan sempurna. Dengan langkah anggun dan kepala tegak, ia berjalan di antara meja-meja, membuat para staf menundukkan kepala penuh hormat. Namun, di tengah suasana yang teratur itu, waktu seakan berhenti. Mata Elisa menangkap sosok seorang perempuan pelayan di pojok ruangan yang sedang melayani pelanggan. Perempuan itu memiliki wajah yang persis sama dengannya. Elisa membeku di tempat. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah-olah ruangan penuh orang itu berubah sunyi senyap. Apa aku sedang bercermin? Pikirnya, namun segera sadar bahwa ini bukan ilusi. Elisa memperhatikan perempuan itu dari jauh. Rambutnya disanggul sederhana, seragam pelayan membalut tubuhnya, dan wajahnya, meski terlihat letih, memancarkan ketegaran yang memukau. Semakin lama Elisa memandang, semakin kuat rasa aneh yang merayapi tubuhnya. Siapa perempuan ini? Mengapa wajahnya sama persis dengan wajahku? Pertanyaan-pertanyaan itu membombardir pikiran Elisa, membuatnya merasa gelisah. "Elisa? Kamu baik-baik saja?" tanya Hendy, sahabat setianya yang menemani makan siang itu. Suara Hendy membuat Elisa tersadar dari lamunannya. Hendy, yang telah mengenal Elisa sejak kecil, menatap wajah sahabatnya yang pucat. "Lihat perempuan itu," bisik Elisa sambil menunjuk ke arah pelayan. Hendy menoleh, lalu memicingkan matanya. Setelah beberapa saat, raut wajahnya berubah heran. "Astaga, dia mirip sekali dengan kamu, Liz. Kok bisa? Ini gila," gumam Hendy pelan. Elisa tak menjawab. Pikirannya sudah kacau. Setelah membayar makanannya, ia berjalan cepat menuju kasir. "Siapa pelayan itu?" tanyanya dengan suara tegas pada kasir yang kebingungan. "Yang mana, Mbak?" balas kasir itu gugup. Elisa menunjuk perempuan tadi, yang kini berdiri di dekat dapur. "Oh, itu Sasa, Mbak. Dia pelayan baru di sini," jawab kasir, lalu melanjutkan dengan nada biasa, "katanya sih baru datang dari kampung beberapa bulan lalu." Elisa merasakan desakan kuat dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekati perempuan itu. Hendy buru-buru mengikuti dari belakang, khawatir Elisa akan menimbulkan keributan. Sasa menoleh ketika Elisa berdiri tepat di depannya. Wajah mereka kini berhadapan, hanya beberapa sentimeter jaraknya. Sasa tampak terkejut melihat Elisa, matanya membesar, seolah menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya Sasa dengan suara bergetar. Elisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki wajah yang begitu mirip dengannya? Ia mencoba mencari tanda-tanda perbedaan, namun semakin diperhatikan, semakin ia yakin, wajah ini bukan kebetulan. Elisa ingin bicara, namun bibirnya terasa kaku. "Kamu, siapa namamu?" tanyanya akhirnya. "Sasa,
Jawab perempuan itu singkat, tampak bingung. Elisa menarik napas dalam. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi suasana restoran bukan tempatnya. Tanpa basa-basi, Elisa mengeluarkan kartu namanya dan menyodorkannya pada Sasa. "Temui aku besok di tempat ini," ujar Elisa dengan suara pelan namun penuh tekanan. Sasa menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Hendy, yang menyaksikan dari belakang, merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Liz, kamu serius?" bisiknya ketika mereka keluar dari restoran. Elisa tak menjawab. Dalam benaknya, pertanyaan-pertanyaan terus bergema, mengusik pikirannya yang biasanya tenang. Setibanya di mobil, Elisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Bayangan wajah Sasa terus menghantuinya. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Ada sesuatu di balik ini semua, dan ia harus mencari tahu. Rasa penasaran telah berubah menjadi obsesi. Hendy, yang duduk di sebelahnya, hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa apapun yang sedang dipikirkan Elisa, sahabatnya itu tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban. Malam itu, di kamarnya yang luas dan dingin, Elisa duduk di depan meja rias. Tatapannya menelusuri wajahnya sendiri di cermin. "Siapa kamu, Sasa?" gumamnya pelan. Wajah itu bagaikan bayangan dirinya sendiri, seolah ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan darinya. Lampu-lampu kristal di kamarnya berpendar, namun cahaya itu tak mampu menerangi rasa gelap di hatinya. Esok hari telah menanti, namun Elisa tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pertemuannya dengan Sasa adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah takdirnya selamanya. Keesokan harinya, Elisa duduk gelisah di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggir kota. Jemarinya mengetuk meja, sementara pandangannya terus tertuju pada pintu masuk. Di sebelahnya, Hendy berusaha menenangkan suasana. "Tenang, Liz. Dia pasti datang," ujarnya pelan. Elisa tidak menjawab. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya besar setelah pertemuannya kemarin. Apakah ini hanya kebetulan? Tidak, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ada rahasia yang belum pernah ia ketahui. Lonceng pintu berbunyi, memutus lamunan Elisa. Sasa muncul dengan langkah ragu. Penampilannya jauh lebih sederhana dari kemarin, wajahnya terlihat canggung dan agak gugup. Elisa menatapnya tanpa berkedip. Sama. Terlalu sama. Hendy pun diam, ikut merasakan aura ganjil yang memenuhi ruangan. "Silakan duduk," kata Elisa akhirnya, mencoba mengontrol suaranya agar terdengar tenang. Sasa duduk di hadapannya, sesekali melirik ke arah Hendy, lalu kembali menunduk. "Kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini?" tanya Elisa langsung. Sasa menggeleng pelan. "Tidak, Mbak. Tapi, kemarin itu, saya juga bingung. Mbak mirip sekali dengan saya. Saya pikir, saya sedang bermimpi." Elisa memandang wajah Sasa dengan lekat. "Kamu berasal dari mana, Sa?" tanyanya. Sasa menghela napas sebelum menjawab. "Saya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Mbak. Saya dibesarkan oleh ibu saya, tapi beliau sudah meninggal waktu saya masih kecil. Sejak itu saya hidup sendirian dan bekerja apa saja untuk bertahan." Suara Sasa lirih namun tegang. Ada beban kehidupan di balik kata-katanya, sesuatu yang membuat Elisa merasa asing. "Elisa," Hendy menyela pelan. "Ini aneh. Kamu harus cari tahu lebih jauh." Elisa mengangguk setuju. Baginya, cerita Sasa yang sederhana ini justru semakin menambah kecurigaan. Ia menggenggam secarik kertas di tangannya, daftar pegawai lama keluarga Kusuma yang semalam ia temukan di arsip kantor ayahnya. Salah satu nama di daftar itu langsung menarik perhatiannya, Sariah,
pembantu rumah tangga, bekerja 20 tahun lalu. Nama yang mirip dengan nama ibu Sasa. "Kamu kenal seseorang bernama Sariah?" tanya Elisa hati-hati. Sasa tampak terkejut. "Itu nama ibu saya, Mbak." "Kok Mbak tahu?" Jawaban itu membuat jantung Elisa serasa berhenti berdetak. Hendy menatap Elisa dengan wajah tegang, sadar bahwa mereka baru saja menemukan benang merah pertama dari misteri ini. Sasa memandang Elisa dengan tatapan bingung. "Mbak, siapa sebenarnya Mbak ini? Kenapa tanya-tanya tentang ibu saya?" Elisa menelan ludah, berusaha menyusun kata-kata di tengah kepalanya yang mendadak penuh kekacauan. "Aku juga belum tahu, Sas," jawabnya jujur. "Tapi aku punya firasat bahwa kita memiliki hubungan." Suasana menjadi hening. Sasa menatap Elisa dengan mata berkaca-kaca. "Hubungan apa? Maksud Mbak?" Elisa tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia membuka ponselnya dan memperlihatkan foto tua yang semalam ia temukan di brankas ayahnya. Foto itu buram, namun cukup jelas. Dua bayi perempuan mungil, dengan mata besar yang sama, senyum yang sama. Wajah itu milik mereka. Sasa memandang foto itu dengan tangan gemetar. Ini, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Hendy bersandar ke kursi, menarik napas panjang. "Ini semakin jelas, Liz. Kamu dan Sasa bukan sekadar mirip. Kalian mungkin..." Hendy tak berani menyelesaikan kalimatnya, tetapi Elisa tahu persis maksudnya. Sasa menunduk, menangis pelan. Elisa merasa hatinya tersentuh. Bagaimana mungkin hidupnya yang sempurna tiba-tiba dihantam kenyataan seperti ini? Jika Sasa benar adalah saudaranya, itu berarti ada sesuatu yang kelam di masa lalu keluarganya. Ayah dan ibunya selalu tampak seperti pasangan harmonis. Namun, mengapa ada bayi lain yang disembunyikan? Dan mengapa Sasa harus hidup dalam kesulitan sementara ia sendiri dibesarkan di tengah kemewahan? "Aku harus menyelidiki lebih jauh," gumam Elisa, lebih kepada dirinya sendiri. Hendy menatapnya penuh kewaspadaan. "Liz, hati-hati. Kalau ini benar, kita tidak tahu seperti apa rahasia besar yang bakal kita bongkar." Elisa menoleh pada Hendy, matanya bersinar penuh tekad. "Aku harus tahu. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Di meja itu, 3 orang yang tadinya asing kini terikat oleh satu misteri. Sasa memandang Elisa, masih dengan tatapan bingung bercampur harapan. Hendy menatap sahabatnya, tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Sementara itu, di luar kafe, hujan mulai turun. Langit mendung seakan ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di hatinya, Elisa tahu bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Elisa tak bisa tidur malam itu. Bayangan wajah Sasa dan foto tua 2 bayi mungil terus menghantui pikirannya. Waktu seakan melambat di tengah ruangan kamarnya yang megah namun terasa begitu sunyi. Ia menatap langit-langit, memikirkan bagaimana hidupnya yang selama ini sempurna tiba-tiba dipenuhi tanda tanya. Apakah ayah dan ibunya selama ini berbohong? Jika benar Sasa adalah saudaranya, mengapa mereka dipisahkan? "Ini semua gila," bisik Elisa sambil menatap foto itu sekali lagi. Wajah bayi-bayi itu begitu familiar, seperti melihat dirinya sendiri dan Sasa. Sebuah firasat kuat menyuruhnya mencari lebih dalam, meski ada ketakutan bahwa kebenaran yang ia cari mungkin akan melukai hatinya. Keesokan harinya, Hendy sudah menunggu di gerbang rumah Elisa. "Kita mulai dari mana?" tanya Hendy, matanya penuh keseriusan. Elisa menggenggam foto tua itu erat-erat. Dari tempat yang tidak bisa dihindari, arsip keluarga Kusuma. Hendy terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Ia tahu tindakan ini berisiko, tetapi ia juga tahu Elisa tak akan mundur. Rumah besar keluarga Kusuma memiliki sebuah ruang penyimpanan di lantai bawah, tempat berbagai dokumen lama dan arsip bisnis disimpan rapi. Meski akses ke ruangan itu terbatas, Elisa, sebagai putri keluarga, tahu cara masuk ke sana. Sore itu, ditemani Hendy, ia membuka pintu ruang arsip yang berdebu. Cahaya matahari sore hanya menyelinap sedikit dari celah jendela kecil. Ruangan itu sunyi, penuh rak kayu tua dan kotak-kotak yang hampir lapuk. "Kita cari dokumen sekitar 20 tahun lalu," kata Elisa sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Hendy mulai membuka kotak-kotak di salah satu sudut, sementara Elisa memeriksa rak-rak di sisi lain. Jantungnya berdebar kencang setiap kali membuka file lama, seakan-akan ia akan menemukan sesuatu yang bisa merobohkan seluruh fondasi hidupnya. Setelah hampir 1 jam mencari, Hendy memanggilnya. "Liz, lihat ini." Hendy menyerahkan sebuah buku catatan lama dengan sampul coklat tua yang kusam. Elisa membukanya perlahan, jari-jarinya bergetar. Di halaman tengah, terdapat sebuah daftar pegawai lama, nama-nama yang pernah bekerja di rumah keluarga Kusuma 2 dekade lalu. Dan di antara deretan nama itu, Elisa menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sariah, pembantu rumah tangga, 1998 hingga 2001. Di sebelah namanya, ada catatan kecil yang ditulis dengan tinta merah, diberhentikan mendadak. Rahasia keluarga. Dirahasiakan. Elisa menatap Hendy dengan mata melebar. Ini Ibu Sasa," suaranya hampir bergetar. Hendy menelan ludah. "Apa maksudnya, rahasia keluarga? Kenapa diberhentikan mendadak?" Elisa tak bisa menjawab. Ia hanya merasakan dadanya semakin sesak. Perasaannya bercampur aduk, marah, kecewa, dan takut. Jika ibunya diberhentikan karena sesuatu yang dianggap sebagai rahasia keluarga, bisa jadi itulah titik awal semua kekacauan ini. Hendy mengusap wajahnya, berpikir keras. "Liz, kita harus tanya langsung ke orang yang tahu. Siapa orang tertua di rumah ini? Mungkin ada yang ingat." Elisa langsung teringat pada Mbah Rumi, seorang perempuan tua yang dulu bekerja sebagai juru masak keluarga Kusuma. Mbah Rumi kini sudah pensiun dan tinggal di rumah sederhana tak jauh dari rumah mereka. Tanpa membuang waktu, Elisa dan Hendy bergegas menemui Mbah Rumi. Ketika mereka tiba, Mbah Rumi duduk di beranda rumahnya yang kecil. Wajahnya dipenuhi keriput, namun senyum ramahnya masih sama seperti dulu. "Enduk Elisa, sudah lama sekali tidak bertemu," katanya dengan suara lirih. Elisa tersenyum kecil, berusaha menahan kegugupannya. "Mbah, saya mau tanya soal Ibu Sariah. Mbah pasti ingat beliau, kan?" Senyum di wajah Mbah Rumi perlahan pudar. Mata tuanya menatap Elisa penuh rasa waspada. "Kenapa kamu menanyakan itu, Enduk?" Elisa menghela napas, lalu mengeluarkan foto tua dari tasnya. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi di rumah keluarga Kusuma waktu itu? Siapa bayi ini?" Mbah Rumi terdiam lama. Suasana beranda mendadak begitu hening, hanya terdengar suara dedaunan yang ditiup angin. Akhirnya, dengan suara gemetar, Mbah Rumi berkata, "Enduk, kamu punya saudara kembar. Sariah adalah pengasuh bayi itu. Waktu ibumu melahirkan kalian, ada masalah besar dalam keluarga. Demi menjaga nama baik dan harta keluarga, salah satu dari kalian diserahkan kepada Sariah untuk dibesarkan jauh dari rumah ini." Dunia Elisa seakan runtuh seketika. Matanya memanas, dadanya terasa sesak. "Jadi, Sasa, dia benar-benar saudaraku?" tanyanya dengan suara bergetar.
Mbah Rumi mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Ayahmu tak ingin siapapun tahu. Keputusan itu diambil untuk menjaga nama baik keluarga, tapi lihatlah sekarang, rahasia itu akhirnya terungkap. Elisa menunduk, air mata tak lagi bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa aku tak pernah tahu? Kenapa dia harus hidup menderita sementara aku di sini hidup penuh kemewahan? Suaranya bergetar penuh amarah dan kesedihan. Hendy menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. Lis, kita pasti bisa memperbaiki ini. Mbah Rumi memandang Elisa dengan tatapan penuh simpati. Enduk, apa yang terjadi dulu memang salah. Tapi sekarang, kamulah yang bisa memutus rantai kesalahan itu. Jangan biarkan rahasia ini membuatmu hancur. Elisa mengangkat kepalanya, wajahnya penuh tekad meski air mata masih mengalir. Aku harus menemui Sasa. Dia berhak tahu semuanya, katanya tegas. Hendy mengangguk setuju, siap mendampingi sahabatnya di tengah badai kenyataan yang baru saja mereka temukan. Di dalam hati Elisa, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tapi di balik itu, ada tekad kuat untuk menghadapi kebenaran, tak peduli seberapa menyakitkannya. Karena ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan Sasa selamanya. Elisa duduk diam di ruang kerjanya. Cahaya mentari sore masuk melalui celah tirai jendela, menerangi foto dua bayi yang masih berada dalam genggamannya. Kebenaran yang baru saja ia dengar dari Mbah Rumi bagaikan palu godam yang menghantam dunianya. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Setiap kali membayangkan Sasa hidup menderita, hatinya terasa hancur. Ini semua salah keluarganya, ayahnya. Hendy, yang duduk di hadapannya, membuka suara. Lis, kamu gak bisa diam aja. Kamu harus bicara dengan ayah kamu. Hendy tahu kata-katanya berisiko, tetapi ia juga tahu sahabatnya tak mungkin lagi bertahan dalam ketidakpastian. Elisa menatap Hendy dengan mata kosong, lalu mengangguk. Aku harus tahu semuanya. Aku harus mendengar langsung dari mulutnya. Setelah menyiapkan keberanian yang tersisa, Elisa berjalan menuju ruang kerja ayahnya di lantai 3 rumah keluarga Kusuma. Ruangan itu selalu tampak megah namun dingin, seperti pemiliknya. Ayahnya, duduk di belakang meja kayu mahoni besar, sibuk dengan tumpukan berkas. Saat pintu terbuka, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Elisa, ada apa? Kamu terlihat gelisah. Elisa memejamkan mata sejenak sebelum melangkah mendekat. Tangannya menggenggam foto itu begitu erat hingga ujungnya hampir sobek. Ayah, suara Elisa terdengar serak. Aku ingin bertanya tentang sesuatu. Ayahnya menatapnya dengan alis terangkat, belum menyadari badai yang sedang mendekat. Elisa meletakkan foto tua itu di atas meja. Tuan Kusuma memandang foto itu, lalu wajahnya langsung berubah. Matanya melebar seketika, tangannya sedikit gemetar sebelum ia menyembunyikannya di balik meja. Dari mana kamu dapat ini? Tanyanya tajam. Enggak penting dari mana aku dapatnya, ujar Elisa, suaranya mulai meninggi. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Siapa bayi ini? Siapa Sasa? Dan kenapa dia hidup menderita sementara aku? Suaranya tercekat di tenggorokan, air mata mulai menggenang di matanya. Kenapa kami dipisahkan, ayah? Ayahnya terdiam, ekspresi wajahnya sulit dibaca. Seketika, ruangan itu terasa semakin sempit, udara di antara mereka seperti membeku. Elisa menatap ayahnya dengan penuh penantian, dan juga amarah. Pria itu akhirnya bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela sambil memunggungi Elisa. Kamu tidak akan mengerti, Elisa, ucapnya datar. Itu semua kulakukan demi keluarga ini.
demi masa depan kalian. Demi keluarga, seru Elisa, tak mampu lagi menahan emosinya. Bagaimana mungkin memisahkan dua anak yang baru lahir dianggap demi keluarga? Kamu menyerahkan Sasa, anak kandungmu sendiri, pada pengasuh, lalu membiarkannya hidup sengsara selama bertahun-tahun. Apakah itu yang ayah sebut demi keluarga? Ayahnya membalikkan badan. Ekspresinya kali ini bukan lagi datar, melainkan keras. Kamu tidak tahu situasinya waktu itu. Bisnis keluarga kita diambang kehancuran, ibumu sakit parah setelah melahirkan kalian. Dua bayi akan menjadi beban berat, dan desakan dari keluarga besar membuatku mengambil keputusan itu. Suaranya bergetar di akhir kalimat. Elisa menatap ayahnya dengan perasaan emosi. Keputusan apa, ayah? Membuang salah satu dari kami? Membiarkannya hidup tanpa keluarga, tanpa kasih sayang? Suaranya mulai melemah, berubah menjadi tangisan tertahan. Sasa itu adikku. Adik kandungku, ayah. Dan sekarang aku harus tahu semua ini setelah sekian lama? Cukup, bentak ayahnya. Aku sudah mengambil keputusan itu untuk menyelamatkan nama keluarga. Tidak ada yang perlu disesali. Namun, kata-katanya justru menggema seperti pisau tajam yang melukai hati Elisa. Ia menatap pria yang selama ini ia anggap sebagai ayah yang bijaksana. Dan kini ia hanya melihat seorang pria lemah yang bersembunyi di balik harga diri keluarga. Nama keluarga, bisik Elisa pelan, air mata menetes perlahan di pipinya. Jadi aku dan Sasa hanya angka dalam hitungan bisnis keluarga ini? Tuan Kusuma tak menjawab. Hanya keheningan yang tersisa di antara mereka. Saat itu, Hendy muncul di pintu. Liz, kamu gak perlu lagi memaksanya. Kamu sudah tahu kebenarannya. Elisa menoleh pada Hendy, matanya penuh luka. Ia mengangguk pelan, lalu menatap ayahnya sekali lagi. Aku kecewa, ayah. Sangat kecewa. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat ayahnya terpaku di tempatnya. Elisa berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dengan langkah cepat, ia melewati koridor yang panjang dan kosong, seperti hatinya yang kini terasa hampa. Hendy berjalan di belakangnya tanpa berkata apa-apa, membiarkan sahabatnya tenggelam dalam kesedihan yang baru saja meledak. Di halaman rumah, Elisa berhenti sejenak, memandang langit yang mulai mendung. Hendy, aku harus menemui Sasa. Dia harus tahu ini semua, katanya lirih. Hendy mengangguk. Aku akan ikut bersamamu, Liz. Kamu gak sendirian. Hujan mulai turun perlahan, menetes di pipi Elisa seakan menyatu dengan air matanya. Hari itu, sebagian hatinya hancur, tetapi di balik kehancuran itu ada tekad yang mulai tumbuh. Ia berjanji akan memperbaiki segalanya. Apapun yang terjadi, ia akan membawa Sasa kembali ke dalam hidupnya, dan menghadapi kenyataan yang selama ini dikubur keluarganya. Keesokan harinya hari mulai mendung dan hujan mengguyur deras ketika Elisa tiba di kontrakan sederhana tempat Sasa tinggal. Langit mendung, seakan ikut meratapi rahasia yang baru saja terbuka. Hendy menghentikan mobilnya tepat di depan gang kecil, lalu menoleh pada Elisa yang duduk diam dengan tatapan kosong. Kamu yakin bisa menghadapi ini sekarang? Tanyanya hati-hati. Elisa menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang ia punya. Aku harus melakukannya. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang Sasa. Dengan payung yang terbuka, Elisa berjalan menyusuri gang kecil itu. Di setiap langkah, hatinya semakin berat. Rumah-rumah di sini begitu jauh dari kemewahan yang selama ini ia kenal, atap bocor, dinding yang kusam, dan halaman yang dipenuhi genangan air. Kontras itu bagaikan tamparan keras baginya.
Inikah hidup yang harus dijalani Sasa selama ini? Elisa berhenti di depan sebuah pintu kayu tua berwarna coklat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetuk pintu itu pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan di sana berdiri Sasa dengan wajah bingung. Rambutnya basah, mungkin karena ia baru saja menjemput cucian yang kehujanan. "Mbak Elisa?" tanyanya dengan suara pelan, jelas terkejut melihat kedatangan Elisa di tengah hujan deras. Elisa memandang Sasa dengan perasaan sedih, matanya berkaca-kaca. Seketika, semua yang ia rasakan memuncak, rasa bersalah, sedih, dan juga kasih sayang yang entah dari mana datangnya. "Sasa, aku harus bicara denganmu," ucap Elisa dengan suara bergetar. Sasa, meskipun bingung, mempersilakan Elisa masuk ke dalam rumahnya yang kecil dan sederhana. Di dalam ruangan itu hanya ada satu sofa tua dan meja kecil dengan beberapa cangkir yang sudah retak. Elisa duduk di sofa, berusaha mengatur napasnya. Sasa duduk di depannya, tatapannya penuh kebingungan. "Ada apa, Mbak? Kenapa Mbak sampai datang ke sini?" tanyanya hati-hati. Hendy, yang berdiri di dekat pintu, memberi isyarat bahwa ia akan menunggu di luar, membiarkan Elisa dan Sasa berbicara dari hati ke hati. Elisa menggenggam foto tua itu, foto yang sudah menjadi saksi bisu rahasia keluarga mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan foto itu kepada Sasa. "Lihat ini." Sasa menerima foto itu, lalu menatapnya lama. Wajahnya berubah. Tangannya bergetar. "Ini, foto dua bayi?" tanyanya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Elisa mengangguk, air matanya mulai menetes. "Sasa, salah satu bayi itu adalah kamu. Dan yang satunya lagi, itu aku." Ruangan itu mendadak hening. Sasa memandang Elisa dengan wajah tidak percaya. "Apa maksudmu, Mbak? Ini nggak mungkin," suaranya tercekat. Elisa menatapnya penuh kepedihan. "Kita, saudara kembar, Sa. Kita lahir dari rahim yang sama. Tapi, kamu dipisahkan dariku. Ayah menyerahkanmu pada pengasuh kita, Bu Saria. Semua ini dilakukan demi menjaga nama baik keluarga." Air mata Sasa jatuh begitu saja. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangisnya. "Jadi, selama ini, aku punya keluarga? Aku bukan sendirian?" Suaranya bergetar penuh luka. Elisa ikut menangis, merasa hancur melihat kesedihan Sasa yang begitu dalam. "Aku minta maaf, Sas. Aku minta maaf karena selama ini aku hidup dalam kenyamanan, sementara kamu harus berjuang sendirian." Sasa menatap Elisa dengan mata basah. "Bukan salah Mbak. Ini bukan salah Mbak Elisa," ucapnya lirih, tetapi air matanya tak kunjung berhenti. Elisa mendekat, lalu memegang tangan Sasa. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ikatan yang begitu kuat di antara mereka. Ini bukan sekadar pertemuan, ini adalah penyatuan dua hati yang telah lama terpisah. "Kamu nggak sendirian lagi, Sa," ujar Elisa dengan suara pelan namun penuh ketegasan. "Aku di sini sekarang. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji." Sasa menatap Elisa, seakan ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Lalu, perlahan, ia membalas genggaman Elisa, dan untuk pertama kalinya sejak lama, senyum kecil terukir di wajahnya meski diiringi air mata. Dari luar, Hendy memperhatikan mereka berdua melalui celah pintu. Ia tersenyum tipis, merasa lega melihat Elisa dan Sasa mulai menemukan satu sama lain. Namun, Hendy juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Akan ada banyak rintangan dan luka yang harus mereka hadapi bersama. Di luar, hujan mulai reda. Awan mendung yang tadinya pekat mulai terpecah,
memberi ruang bagi cahaya mentari yang hangat untuk menembus ke bumi. Di dalam ruangan kecil itu, dua saudara kembar yang telah lama terpisah kini saling menggenggam, seakan berjanji untuk tidak lagi melepaskan satu sama lain. Ini adalah awal yang baru, awal yang lahir dari luka, tetapi penuh harapan. Setahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya terungkap. Elisa dan Sasa kini saling melengkapi, seperti dua sisi cermin yang akhirnya dipertemukan. Namun, perjalanan mereka untuk membangun hidup baru tidaklah mudah. Hubungan dengan keluarga Kusuma menjadi renggang setelah Elisa menuntut keadilan bagi Sasa. Ayah mereka, meski akhirnya menerima kebenaran, tetap bergeming dalam keangkuhannya. Ia hanya bisa berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini." Elisa tahu, perubahan hatinya tidak akan terjadi dalam semalam. Sasa, yang semula merasa asing dengan dunia Elisa, perlahan belajar menemukan tempatnya. Elisa mengajaknya tinggal bersama di rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan keluarga Kusuma. Mereka berdua sepakat untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya milik mereka tanpa bayang-bayang dosa masa lalu. Di setiap malam mereka berbagi cerita, Sasa sering berkata, "Aku mungkin tidak punya masa kecil yang bahagia, tapi sekarang, aku punya masa depan yang indah bersamamu." Hendy, sahabat setia Elisa, tetap berada di sisi mereka, menjadi pilar yang tak tergantikan. Ia membantu Sasa mengejar mimpinya untuk melanjutkan pendidikan yang dulu terputus. "Kamu berhak mendapatkan semua kesempatan yang selama ini terlewat," ujar Hendy dengan senyum tulus. Di sisi lain, Elisa mulai mengambil alih bisnis keluarga Kusuma, bukan untuk melanjutkan warisan, tetapi untuk membangun perusahaan yang lebih manusiawi, tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan lebih diutamakan daripada sekadar reputasi. Namun, ada hari-hari yang berat, terutama saat Sasa harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang pernah menyingkirkannya. Setiap kali keraguan menyergap, Elisa selalu ada untuk menguatkannya. "Kita mungkin lahir di dunia yang penuh luka, Sas. Tapi kita punya pilihan untuk mengubah jalan hidup kita," kata Elisa suatu malam. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa meski mereka tak bisa memilih masa lalu, mereka tetap bisa memilih untuk melangkah maju. Di penghujung perjalanan mereka, ayahnya akhirnya mengunjungi rumah kecil tempat Elisa dan Sasa tinggal. Wajahnya tampak tua, seolah tahun-tahun penuh rahasia itu telah menggerogoti tubuhnya. Ia berdiri di depan pintu, tak berkata apa-apa, hingga akhirnya Elisa membukakan pintu untuknya. "Aku hanya ingin melihat kalian," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Elisa memandang ayahnya lama, lalu berkata, "Kami ada di sini, Ayah. Selalu ada. Jika Ayah siap untuk memulai kembali." Hari itu, untuk pertama kalinya, Sasa menyebut pria itu dengan kata yang telah lama ia impikan, "Ayah." Dalam keheningan, luka-luka yang dulu menganga mulai menemukan jalannya untuk sembuh. Matahari sore bersinar lembut, menyelimuti rumah kecil itu dengan kehangatan. Bagi Elisa dan Sasa, hidup kini tidak lagi dipenuhi bayangan masa lalu. Mereka telah menemukan cahaya setelah hujan, cahaya yang lahir dari keberanian, kasih sayang, dan keinginan untuk memaafkan.